Tidak sedikit daripada Anda berkomentar bahwa, wih, show saya bulan ini bagus sekali. Terima kasih Pak Kang. Ada pula yang berkomentar, wah, show saya diramalkan memble nih. Bagaimana Pak Kang? Nah, itulah sebabnya saya selalu hadir untuk menjawabnya. Kalau saya katakan unsur api melemah, jangan sampai mengendur, artinya apa? Kecenderungan pada bulan tersebut unsur api mengendur. Jadi saya katakan, tolonglah agar semangat Anda dijaga dengan sebaik mungkin. Selain semangat, kemampuan mencerna dan berolah logika cenderung melemah. Jadi karena kemampuan mencerna kita melambat, maka tidak ada salahnya kalau kita berpikir sesuatu. Tidak perlu risau, tidak perlu merasa kok saya ini bolot dalam mencerna, tidak perlu, ya. Karena memang pengaruh dari penurunan air ya seperti itu, ya. Dan oleh karena pada lakwe unsur tanah menguat, maka unsur logam. Apa yang terjadi dengan unsur logam? Ambisi, ya, target perencanaan akan lebih berjaya. Jadi Anda tidak perlu heran kalau di masa lakwe Anda akan sering mendengar yang ini bilang saya punya potensi untuk tingkatkan, yang ini saya juga punya potensi untuk meningkatkan. Anda tidak perlu khawatir untuk kian menegakkan sikap membumi Anda tadi. Ini yang saya berulang kali tegaskan kepada Anda, karena hal ini merupakan yang sangat dan sangat penting sekali, terutama untuk bulan yang ke-6 ini. Sebagai pasangan hidup di dalam sebuah keluarga, Anda harus ingat ini. Kalau Anda kemudian mau menonjolkan diri terhadap pasangan Anda harus cepat ingat dan kembali untuk menyadarinya, ya. Sebagai anak-anak, Anda harus waspadai hal itu. Jangan sampai kecenderungan berkacak kemudian mengganggu orang tua Anda, gitu ya. Anda waspadai. Dan dalam segala aspek, ya, dalam dunia politik, dalam dunia apapun, ya, siasat berkacak harus diwaspadai karena akan berdampak negatif dan destruktif. Stabilkan aksi, sinergikan dengan rencana dan sumber daya. Itulah hal yang sebaiknya dipedomankan oleh Anda yang bersio ulang. Stabilkan aksi, ya, jangan terburu nafsu. Sinergikan dengan rencana, karena aksi Anda dari bulan yang lalu ini udah panasnya, hotnya tinggi banget nih, ya, sehingga Anda bisa kebablasan, bahkan rencana Anda tertinggal jauh. Nah, yang kita khawatir bukannya tertinggal jauh lagi, tetapi melenceng ke berbagai hal yang tingkat produktivitasnya atau tingkat keuntungannya mungkin tidak sepadan lagi. Jadi jangan sampai sepak terjang Anda terlalu memanas sehingga melampaui apa yang telah Anda rencanakan. Anda yang bersio ulang, manuver aksi sudah selayaknya kalau distabilkan agar kehendak dengan realita tata laksana yang kini cenderung tak sehaluan kian mudah disinergikan. Jadi Anda juga harus mempedulikan nih apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan, misalnya oleh teamwork, ya, oleh mitra bisnis. Jangan sampai pada kenyataannya justru berbeda. Anda sudah berusaha untuk
selaras dengan rencana yang telah Anda buat. Tahu-tahu mitra bisnis dan teamwork Anda justru sengaja atau tidak telah keluar daripada ketentuan yang telah disepakati. Ini yang patut juga diwaspadai. Karenanya, hasrat memeluk gunung, pantang tersikapi membabi buta. Di bulan Imlek ke-6 ini, hasrat membabi buta itu sangat mungkin terjadi. Jadi Anda yang berusia ular harus waspada. Jangan sampai kemudian apa yang Anda targetkan tidak sepadan dengan sumber daya yang ada. Sehingga bukannya keuntungan yang Anda dapatkan, justru keresahan yang Anda wujudkan. Nah, oleh sebab itu, segala aksi patut dikonsolidasikan dengan rencana maupun segenap sumber daya supaya berimbang ya. Jadi sekalipun bak terdesak waktu, jadi Anda karena terbawa dari masa sebulan yang lalu, ini maunya segala sesuatu ini cepat gitu ya. Jadi seolah-olah Anda tuh harus berpacu dengan waktu. Kalaupun itu Anda rasakan sikap dan gagasan terlampau bernafsu, jangan sampai Anda toleransikan. Anda harus pandai menggas dan pandai pula mengeremnya. Anda yang bersio kuda, sio yang paling energik, tapi sayangnya di tahun tikus logam Imlek 2571 ini, stamina yang menggebu-gebu tersebut bisa justru keliru aksi, keliru tujuan. Nah, oleh karenanya percepatan daripada aksi sebaiknya diperlambat. Ya, biar lambat, yang penting tidak keluar daripada tujuan. Oleh sebab itu, saya menggarisbawahi satu kalimat untuk Anda yang bersio kuda: jangan buang waktu, masifkan kedisiplinan dan kecermatan. Wow, ternyata apa yang saya garisbawahi berbeda dengan apa yang tadi telah saya sampaikan. Rupanya bulan Imlek yang ke-6 ini agak berbeda ya. Ternyata ada potensi yang sangat kita harapkan bisa menjadi sebuah keuntungan yang di luar perkiraan ya. Jadi bulan Imlek ke-6 bagi Anda yang bersio kuda, jangan sampai tersia-siakan. Coba kita bahas lebih lanjut ya. Sungguh pun dilecehkan bak seekor keledai, kuda takkan mungkin kehilangan jati dirinya ya. Kuda tidak akan mungkin kehilangan identitas pribadinya. Ingat pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, artinya memang gangguan daripada ketidakselarasan, daripada ciong masih ada. Bahkan potensi kemungkinan Anda dilecehkan itu menjadi besar. Nah, ketika Anda dilecehkan, jalan keluar yang terbaik, biarkanlah pelecehan berlalu, karena kafilahnya mau maju merebut keuntungan. Itu yang terjemahan bebas yang sebaiknya kita masukkan ke dalam benak agar segalanya
menjadi lebih positif daripada negatif. Karenanya, daripada membuang waktu dengan percuma, lebih baik bulatkan asa serta rencana. Jadi rencana Anda patut dibulatkan dan Anda harus seksamai situasinya agar kelak tidak ketinggalan kereta. Ya. Siasati stamina demi peningkatan kesuksesan. Di sini dikatakan siasati stamina. Padahal stamina Anda yang bersiok kuda itu sangat luar biasa. Namun, oleh karena sering kali didera permasalahan, ketika potensi keberuntungan datang, stamina sudah berkurang banyak. Ya, jadi dari awal ketika kita mau memasuki bulan Imlek yang ke-6, cobalah Anda yang bersiok kuda untuk kembali menyusun stamina Anda agar ketika dibutuhkan Anda sudah siap oleh karenanya. Namun demikian, utamakan sikap rendah hati. Ya, artinya apa? Potensi Anda menyombongkan diri di bulan Imlek ke-6 ini sangat besar. Dan kalau itu tidak disiasati, apa yang dikatakan tadi, peramalan yang menunjukkan Anda berpotensi keberuntungan besar itu, jangan-jangan bisa menghilang dengan begitu saja. Jadi saya ulangi, utamakan sikap rendah hati, mengalahlah, namun pantang gadaikan kedisiplinan dan kecermatan. Kendati kita harus mengalah, kita tetap harus selalu disiplin dan cermat. Ya, jadi kepada Anda yang bersiok kuda, saya ucapkan selamat untuk menimba keberuntungan di tengah kondisi siang. Anda yang bersiok kambing, hindari keluh kesah. Kemandirian memang harus diutamakan. Secara garis besar dari kalimat tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau kemandirian harus diutamakan, bisa jadi keluh kesah Anda itu adalah mengenai banyaknya pribadi atau teamwork yang mungkin berbalik haluan atau tidak peduli atau kurang respon yang baik terhadap apa yang seharusnya mereka kerjakan bagi Anda. Ya. Tapi cobalah kita kemudian lanjutkan apa yang telah saya torehkan. Kajian mendalam dan kecermatan patut kian dimasifkan, ya. Jadi Anda harus lebih menajamkan pengkajian Anda terhadap segala hal, situasi, lingkungan, dan prospek. Sikap bertele-tele pantas disingkirkan. Ya, siapapun, apakah itu diri Anda, apakah juga teamwork Anda, ya, kalau bertele-tele tentu akan berdampak negatif baik pada diri Anda sendiri ataupun pada lingkungan dan teamwork Anda. Dan sikap bertele-tele tadi jangan pernah dijadikan alasan untuk menunda apapun. Jadi penundaan merupakan satu ganjalan bagi Anda yang bersiok kambing di bulan Lakgoe ini. Karenanya ketepatan waktu dan ketegasan sebisa mungkin dimaksimalkan. Jadi ketepatan waktu yang biasanya Anda upayakan, Anda agungkan, jangan-jangan akan Anda ingkari sendiri. Nah, oleh sebab itu,
Anda harus ingat-ingat untuk senantiasa ya memasifkan ketepatan waktu Anda dan juga bertindak tegas terhadap hal tersebut. Jangan gusar walau lingkungan tak sependapat dan tak mendukung. Jadi kalau teamwork, relasi atau siapapun ya yang berkata saya tidak sesuai dengan Anda, ya, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu merasa patah semangat, karena memang bulan ini adalah bulan di mana Anda dituntut untuk lebih bersikap mandiri. Dengan kata lain, kemandirian Anda jugalah yang kemudian akan menjadi batu lompatan di kemudian. Sungguh pun pendelegasian tidak berpantangan. Penyimpangan kebijakan tidak boleh dibiarkan. Tidak ada satu larangan Anda untuk mendelegasikan pekerjaan, dan sepanjang pendelegasian tadi itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Anda yang bersio monyet, utamakan kepastian, prinsip nan membumi jangan dilupakan. Jadi kepiawaian bermatematika bisnis kian menajam. Jadi kemampuan Anda untuk bermatematika yang dimaksudkan di sini dalam menelaah, mengkaji ya secara logis berapa besaran daripada potensi yang ada dan yang bakal Anda kuasai, ini tentu saja menajam. Ya. Jadi juga lebih mudah diterapkan tanpa khawatir terganjal diri, bahkan ulah negatif pihak manapun. Jadi kemampuan Anda mengkaji segala sesuatu terbuka dan makin hebat, makin membulat. Dan Anda juga nggak perlu khawatir, ya, kalau kemudian hal itu nantinya bakal dilanggar oleh ulah-ulah negatif pihak manapun. Artinya apa? Artinya kalau Anda telah memutuskan sesuatu, maka relatif segala sesuatunya sudah oke belaka. Karenanya makna pepatah, takkan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah dia, patut dicamkan. Jadi, kalaupun Anda menghadapi hal-hal yang tampaknya bersifat hambatan, Anda harus sabar. Karena hambatan itu hilang, maka akan tampaklah potensi-potensi yang begitu menggiurkan, ya. Nah, oleh sebab itu target pun pantas ditingkatkan. Jadi kalau kemudian kita udah melihat begitu banyak peluang, targetnya sedikit, bagaimana kita bisa mengambilnya, ya? Nah, berarti target harus ditingkatkan. Kalau target ditingkatkan, rencana harus sesuai dengannya, gitu toh. Nah, kendati begitu, pemuncakan signifikan hanya bisa didapat kalau prinsip senantiasa diindahkan. Jadi kalau Anda mau betul-betul memperoleh target yang teramat sangat signifikan, prinsipnya, ya. Jadi dalam konteks ini adalah keberanian dan ketangkasan Anda harus betul-betul Anda junjung tinggi, ya. Jangan Anda merasa bahwa keberanian dan ketangkasan Anda itu tidak berarti apa-apa. Justru jadikanlah itu sebagai prinsip untuk melakukan terjangan sebagaimana
kemampuan yang Anda miliki. Anda yang bersio ayam, kobarkan tekad dan aksi. Kobarkan tekad dan aksi. Ini pun lagi ciong. Sio ayam lagi ciong, tapi disuruh, diharapkan, diramalkan, patut mengobarkan tekad dan aksi. Cobalah saya hitung-hitung. Bukan main, peningkatan di bulan ini diramalkan meningkatnya teramat sangat luar biasa, ya. Hindari kerancuan, waspadai sanksi. Aduh, sanksi itu kan adanya di bulan lalu, tetapi Anda masih sanksi rupanya di bulan Imlek yang ke-6 ini, sehingga Anda harus mewaspadai kesangsian, tapi Anda harus mengukuhkan keyakinan. Kendati sabar, disiplin, dan cermat sudah mendarah daging, tanpa kobaran tekad, kesempatan emas di pelupuk mata pun mudah raib kembali hingga tak berbekas. Anda yang bersio ayam, Anda selalu diibaratkan pembangun di pagi hari. Ayam selalu berkokok, ya, ketika fajar menyingsing. Oleh sebab itu, apabila Anda seorang bersio ayam yang bangunnya sering kesiangan, sadarlah untuk segera bangun pagi. Jangan sampai keberuntungan Anda kemudian dipatok ayam-ayam lainnya, ya, karena ayam-ayam lain pun, ya, pada umumnya terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan juga diramalkan meningkat. Ya, jadi Anda diharapkan untuk meningkatkan stamina dan bertanggung jawab terhadap peluang yang sebetulnya patut Anda raih, patut Anda miliki. Di sini dikatakan bahwa kesempatan emas di pelupuk mata pun, ya kan, mudah raib kembali hingga tak berbekas kalau tekadnya kurang. Saya ulangi itu, ya. Jadi saya berharap Anda menyadarinya. Karenanya intensitas aksi pantas dimaksimalkan. Jadi Anda harus beraksi, jangan diem aja, ya. Nggak ada segala sesuatu datang dari langit, ya. Dan dalam keadaan ciong memang berat. Namun di bulan ini ada peluang yang bisa kita kejar. Celikan mata, pasang telinga, agar kerancuan pun tak mungkin terjadi. Jadi mata harus berbinar, telinga harus dipasang dengan ketajaman yang luar biasa, sehingga bila mana ada peluang lewat atau terdengar sebagai bisikan pun takkan lepas dari kejaran Anda. Apapun alasannya, celaan dan debat kusir patut disingkirkan, ya. Jangan karena berencana mau mengejar prospek, sampai di lapangan bisnis justru hanya beradu argumentasi yang sifatnya kosong belaka. Itu keliru, ya. Jangan menghambat kemajuan. Jadi kalau di bulan Imlek ini Anda terhambat, di sini dikatakan bahwa yang bisa menghambat kemajuan Anda di bulan Imlek yang ke-6 ini tidak lain adalah diri Anda sendiri. Anda yang bersio anjing, buang kecemasan. Jangan bersikap inferior ataupun superior.
Buang kecemasan, jangan bersikap inferior ataupun superior. Kalau begitu mestinya yang bersio anjing, maksud saya, patut slow down dulu dong ya. Jangan memaksa diri agar tidak menjadi inferior, tidak juga menjadi superior, begitu kan? Daripada menggonggong tanpa tujuan pasti. Waduh, ini berarti yang bersio anjing bulan ini nggak bagus. Coba saya hitung-hitung. Oh ya, potensi penurunannya cukup besar loh dibanding bulan lalu. Ya, jadi Anda jangan bersikap gegabah. Jangan berkacak pinggang. Gonggongan Anda bisa membahayakan diri Anda. Hati-hati itu. Daripada menggonggong tanpa tujuan pasti, ada baiknya menahan diri dan introspeksi, ya. Sabar, toleran, dan terutama tidak mudah merasa terusik merupakan penangkal kecemasan, pengukuh jati diri. Jadi Anda diharapkan untuk bersikap sabar, bersikap toleran, tidak mudah terusik. Ya, jadi walaupun terusik, sebaiknya Anda tidak perlu menggonggong. Karena gonggongan Anda pun pada umumnya di bulan Imlek ke-6 ini takkan dimaknai apapun oleh orang lain. Bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya menerbitkan kerugian pada diri sendiri. Nah, yang perlu Anda camkan adalah Anda sebaiknya mengukuhkan jati diri. Jadi Anda harus yakin kepada apa yang seharusnya Anda lakukan, karena itu adalah sebuah kepribadian Anda sendiri, ya. Kepribadian yang tentunya yang haruslah yang bersifat positif. Karenanya sikap inferior dan pesimis patut dihindari. Jadi jangan pernah Anda merasa rendah diri, ya. Anda harus optimis, jangan pesimis, ya. Jadi saya ulangi, karenanya sikap inferior dan pesimis patut dihindari, pantang mendera ataupun didera. Jadi Anda jangan pernah mendera orang lain juga sebagai inferior atau superior. Anda harus bisa menstabilkan diri dan menstabilkan pandangan terhadap orang lain, ya. Namun memanipulasi sikap seolah superior dan optimis pun dikhawatirkan menjadi bumerang. Jadi Anda merasa nggak yakin, kemudian Anda menunjukkan diri, oh saya ini superior, saya ini percaya diri, bahkan hingga bertolak pinggang. Nah, itu keliru, ya. Itu adalah satu kekeliruan yang sebaiknya tidak pernah terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, kalaupun adanya penurunan pendapatan, toh tidak akan bersifat fatalis, gitu ya. Tolong itu dicamkan. Buang kecemasan, jangan bersikap inferior ataupun superior. Anda yang bersio babi, ya, tentunya harus selalu merasa bahagia, harus selalu merasa senang. Kenapa? Karena seperti telah disampaikan bahwa yang bersio babi, bersio naga, dan bersio monyet di tahun tikus Imlek 2571 ini punya potensi yang luar biasa hebat. Dan kehebatan itu di bulan Imlek yang ke-6
punya dua kecenderungan besar, menurun atau meningkat. Tapi kecenderungan penurunan jauh lebih besar daripada kecenderungan peningkatan. Nah, agar penurunan tidak terjadi, maka kita harus ingat bahwa kita butuh kestabilan aksi. Kalau aksi kita stabil, tentu segala sesuatunya menjadi cerah. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengurangi atau melemahkan aksi. Jangan pula aksi tersebut kita tingkatkan hingga membumbung tinggi. Tidak. Ya, karena keduanya akan berpotensi merugikan diri kita. Jadi saya ulangi, aksi sebaiknya distabilkan. Kalau stabil, dia mencegahkan. Pemaksaan gampangkan tujuan. Jadi jangan pernah memaksakan diri. Ya. Stabilkan semangat. Jadi aksi harus distabilkan, semangat harus distabilkan, naluri harus diindahkan. Ya, saya ulangi. Stabilkan semangat, indahkan naluri, kendalikan reaksi. Ya, ada aksi, ada reaksi. Nah, ketika aksinya di luar bayangan Anda dan aksi tersebut sifatnya mungkin negatif terhadap Anda, reaksi Anda tetap harus dapat Anda kendalikan. Jangan terpancing oleh berbagai hal yang sifatnya negatif. Dengan begitu, dinamika lakwe takkan sukar dikalkulasi. Jelas loh. Jadi kalau Anda bisa kendalikan itu, Anda kalkulasi. Segalanya pasti dapat Anda pahami dengan baik. Ya. Kalau pemahamannya sudah baik, sepak terjang Anda tidak akan melenceng kemanapun. Bahkan selain segala sesuatunya, dinamikanya taksakan sukar dikalkulasi, urgensi di kemudian pun mudah diantisipasi. Jadi kalau bulan Imlek ke-6 ini bisa Anda siasati dengan baik, maka Anda pun akan menemukan cara-cara atau kiat-kiat yang sangat baik untuk diberlakukan demi jangka waktu yang jauh lebih panjang. Karenanya ketidaksabaran, apalagi hasrat pemaksaan, tak pantas terjadi. Karenanya ketidaksabaran nggak boleh nggak sabar. Anda harus sabar. Pemaksaan pun tidak boleh terjadi. Terbitkan inovasi, pantang terlena situasi. Jadi di bulan Imlek ke-6 bukan saja Anda pandai mengkalkulasi, memproyeksikan masa kini dan masa mendatang, inovasi pun takkan sukar Anda terbitkan. Ya, silakan. Kalau sumber daya selalu tersinergikan, kesinambungan keberuntungan tak boleh disangsikan. Jadi kalau segala sesuatunya telah Anda siasati, telah Anda atur dengan kompak, Anda nggak perlu sanksi lagi bahwa keberuntungan akan terus membumbung tinggi, di mana kecenderungan penurunan tidak lagi akan terjadi. Paham itu? Oke, 12 show sudah saya sampaikan semua. Mungkin Anda berpikir atau merasa saya agak bertele-tele menyampaikannya. Namun patut Anda pahami bahwa kesemuanya itu toh demi dan agar Anda
betul-betul memahaminya, sehingga takkan mungkin Anda didera masalah, melainkan diberkahi dengan berbagai keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena keberuntungan Anda adalah kebahagiaan saya, Kang Hongkian. Sukses selalu.